Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Dimas Pramunita, NIM 1210506 dari kelas KPI 1B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Dengan adanya video ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Septian Tutut Sudiarto, MPD. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam sebuah rapat dan berikrar. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1982 itulah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara tepat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia semakin berkembang pada tahun 1947 yang ditandai dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Slowendi menggantikan ejaan Van Appeltjens pada tahun 1901. Pada tahun 1972, bahasa Indonesia mengalami perbaikan ejaan kata. Perbaikan ini dinamakan dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972. Peresmian ini dikuatkan dengan Putusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. Pada perkembangan berikutnya, lahirlah Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Pembinaan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Sebelumnya telah ditetapkan dengan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. PUBI ini yang akan mendukung mahasiswa zaman sekarang ketika menyusun suatu karya tulis ilmiah untuk mengetahui ejaan dan tulisan kata yang berlaku sekarang ini. Kesimpulannya, perkembangan bahasa Indonesia sejak awal terbentuknya pembahasan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang wajib digunakan oleh bangsa Indonesia dalam berinteraksi, terutama interaksi terhadap sesama bangsa Indonesia yang berbeda suku. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.